wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan penyuluhan tentang manajemen stres akibat DM. Saya, Feni Kusnul Agustiana, sebagai pembawa acara. Saya Chandra sebagai penyuluh 1. Saya Nisa Roisda Ilmi sebagai penyuluh kedua. Saya Aldian sebagai peserta. Saya Berlin sebagai peserta. Selamat menyaksikan. Para hadirin, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 8, dimohon kepada semua yang sudah datang, harap tenang karena acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Ibu peserta penyuluhan Kelurahan Keniten, Ponorogo. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kenikmatan bagi kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara penyuluhan tentang pengelolaan stres akibat diabetes mellitus ini dengan sehat walafiat tanpa aral suatu apapun. Tak lupa, sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah ke zaman Islamnya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya perkenalkan saya Feni Kusnul Agustiana, mahasiswi Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, program studi Diploma 3 Keperawatan Ponorogo. Dalam kesempatan kali ini, saya sebagai pembawa acara untuk penyuluhan manajemen stres akibat diabetes mellitus. Adapun susunan acara dalam acara hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, yang kedua, acara inti, yang ketiga, sesi tanya jawab, dan yang keempat, penutup. Demikianlah susunan acara pada hari ini. Langsung saja kita memulai acara pada hari ini dengan susunan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara hari ini dengan membaca kalimat basmalah bersama-sama. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah acara inti. Dari acara ini, yaitu penyuluhan pengelolaan stres akibat diabetes mellitus oleh mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, yaitu Saudara Chandra Wahyu Suminar dan Saudari Nisa Roisda Ilmi. Sebelumnya, kami akan membagikan leaflet kepada Bapak dan Ibu mengenai manajemen stres akibat diabetes mellitus. Baik, kepada Saudara Chandra dan Nisa, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat Tuhan yang limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sangat senang dapat hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Selama 30 menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu mengenai manajemen stres akibat DM akan dibawakan oleh saya sebagai penyuluh 1, Chandra Suminar, dan rekan saya Nisa Roisda Ilmi sebagai penyuluhan 2. Tak berlama-lama, saya akan membawakan materi penyuluhan terlebih dahulu. Sebelum ke materi penyuluhan, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu terlebih dahulu, yaitu apakah Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana cara manajemen stres akibat DM itu? Belum tahu. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi. Dari yang pertama ini adalah dari pengertiannya terlebih dahulu, yaitu dari menurut Depkes RI, stres adalah reaksi tubuh terhadap situasi yang menimbulkan tekanan, lalu ada perubahan dan ketegangan emosi. Stres dapat terjadi bila tuntunan diri ini atau keinginan ini tidak dapat terpenuhi. Selanjutnya dari pengertian diabetes mellitus sendiri merupakan suatu penyakit menahun yang ditandai oleh kadar glukosa darah melebihi normal secara menahun. Sebutan glukosa darah ini sering dikenal oleh masyarakat dengan gula darah. Selanjutnya ada yaitu dari penyebab stres. Penyebab stres ini terdapat 2 faktor ya. Dari yang pertama itu dari faktor internal dan faktor eksternal. Lalu faktor internal ini yaitu dari penyakit-penyakit baik biologis maupun kejiwaan. Yang kedua ini ada faktor eksternal. Dari faktor eksternal ini dari penurunan kemampuan fisik dan kesehatan. Lalu yang kedua bisa
bosan menjalankan terapi pengobatan yang sangat lama, lalu bisa kematian salah satu anggota keluarga, lalu ada perubahan aktivitas sosial, serta perubahan kondisi di tempat tinggal. Selanjutnya, saya akan membahas dari tanda dan gejala stres. Itu ada dua, yang pertama ini dari fisiologis atau jasmaninya, yang kedua itu dari perilaku dan emosi. Dari yang pertama ini ada gula darah meningkat, ini menurut fisiologis atau jasmaninya. Yang kedua jantung berdebar-debar, lalu otot-otot tegang, sakit kepala, sakit perut, letih atau lelah, nafsu makan menurun, lalu tangan dan kaki dingin, nada suara tinggi dan cepat, suka tidur dan sering terbangun, lalu bisa frekuensi buang air kecil meningkat. Yang kedua ada perilaku dan emosi. Dari yang pertama ini bisa cemas atau khawatir, berlebihan, takut. Yang kedua ada bosan, lalu ada penggunaan obat dan zat meningkat, lalu perasaan tidak mampu, kelelahan mental, lalu perubahan tidur dan kegiatan, lalu harga diri hilang dan menurun, lalu motivasi hilang, sering menangis, cenderung melakukan kesalahan, lalu daya ingat menurun. Itu ada tanda gejala stres menurut dari fisiologis atau jasmaninya dan perilaku dan emosinya. Selanjutnya yang terakhir ini ada dampak stres pada pasien DM. Yang pertama ada sakit kepala, lalu gula darah meningkat, sakit perut, kesulitan bernapas, sulit tidur, lalu tekanan darah naik. Itu tadi yang saya sampaikan dari pengertian. Lalu ada sebab stres, lalu ada tanda gejala stres, lalu ada dampak stres pada pasien DM. Itu tadi materi penyuluhan yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nisa Rizda Ilmi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Sebelum saya melanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu? Belum ada. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya ya Bapak Ibu sekalian. Materi yang selanjutnya yaitu tips mencegah stres akibat diabetes. Yang pertama yaitu belajar relaksasi. Belajar relaksasi ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama yaitu latihan nafas dalam, kemudian yang kedua yaitu olahraga. Bapak Ibu sekalian, untuk menghindari stres sendiri memang kita harus menenangkan pikiran kita. Jadi agar pikiran kita tenang, kita bisa melakukan relaksasi. Untuk contoh yang pertama yaitu latihan nafas dalam. Latihan nafas dalam ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu ketika di rumah. Sebelumnya, apakah Bapak Ibu ada yang tahu cara melakukan latihan nafas dalam? Belum tahu. Baik, jika belum ada yang tahu, maka sekarang kita lakukan latihan nafas dalam ya Bapak Ibu. Untuk cara yang pertama yaitu duduk di tempat yang nyaman. Kemudian memejamkan mata, lalu memikirkan hal-hal yang menyenangkan. Kemudian yang kedua yaitu mengambil nafas dari hidung, kemudian ditahan selama 3 detik, lalu dikeluarkan lewat mulut. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi latihan nafas dalam ini sangat berpengaruh ya Bapak Ibu untuk mencegah stres. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Untuk tips yang kedua yaitu berdamai dengan diabetes mellitus. Berdamai dengan diabetes mellitus di sini dimaksudkan yaitu kita menerima penyakit tersebut dengan berlapang dada dan tidak boleh membenci penyakit tersebut. Kita sebagai penderita diabetes mellitus, alangkah lebih baik kita mempertahankan tubuh kita dengan cara rutin cek kesehatan, mematuhi anjuran dari dokter, kemudian kita bisa meminum obat sesuai dengan apa yang diresepkan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Tips yang ketiga yaitu berinteraksi dengan orang terdekat. Berinteraksi dengan orang terdekat ini bisa Bapak Ibu lakukan dengan suami, istri, ataupun anak. Berinteraksi dengan orang terdekat ini sangat berpengaruh untuk mencegah stres. Stres bisa muncul karena kita jarang berinteraksi dengan orang lain. Jadi, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita akan bisa mengalihkan pikiran kita untuk lebih positif. Jadi,
Ada 3 tips tersebut ya Bapak Ibu untuk mencegah stres. Yang pertama yaitu belajar relaksasi, kemudian yang kedua berdamai dengan diabetes mellitus, kemudian yang ketiga yaitu berinteraksi dengan orang lain. Materi yang selanjutnya yaitu cara mengatasi stres. Di sini terdapat 7 cara ya Bapak Ibu. Yang pertama bisa dilihat di leafletnya masing-masing Bapak Ibu. Bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Jika Bapak Ibu memiliki keluhan yang mungkin menjadi beban pikiran untuk Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa membicarakan keluhan tersebut dengan orang yang bisa dipercaya. Mungkin dengan istri, suami, atau anak yang paling dewasa. Jadi dengan kita membicarakan keluhan tersebut dengan orang lain, maka beban di pikiran kita akan menjadi berkurang ya Bapak Ibu. Kemudian cara yang kedua yaitu melakukan kegiatan sesuai minat dan kemampuan. Bapak Ibu di sini pastinya setiap hari melakukan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Jadi alangkah lebih baiknya setiap hari kita tidak hanya berdiam dan duduk lalu bermalas-malasan ya Bapak Ibu. Alangkah lebih baik kita melakukan kegiatan yang mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain. Baik, yang ketiga yaitu kembangkan hobi yang bermanfaat. Bapak Ibu di sini mungkin ada yang memiliki hobi. Kalau Ibu mungkin menjahit atau membuat anyaman tas atau membuat bunga dari kain. Seperti itu bisa dikembangkan ya Ibu-ibu. Jadi kalau memang memiliki hobi yang bermanfaat, alangkah baiknya Bapak Ibu melakukan setiap hari. Mungkin yang ibu-ibu suka membuat anyaman tas itu nantinya kan akan menghasilkan dalam bentuk tas. Nah, itu bisa dijual. Nanti juga akan lebih produktif ya Bapak Ibu. Mungkin yang bapak-bapak lebih suka berkebun nanti menanam buah-buahan atau tanaman lainnya. Nanti kalau sudah tumbuh besar dan kemudian buahnya banyak juga bisa untuk dijual. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Yang keempat yaitu meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang masih merasa ibadahnya kurang, alangkah lebih baiknya diperbaiki ya Bapak Ibu. Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, maka pikiran kita akan lebih positif ya Bapak Ibu. Untuk yang kelima yaitu berpikir positif. Berpikir positif juga sangat berpengaruh untuk mengatasi stres. Setiap hari ketika Bapak Ibu memikirkan hal-hal yang positif, maka Bapak Ibu akan terhindar dari stres. Yang selanjutnya yaitu tenangkan pikiran dengan relaksasi. Mungkin ada sebagian Bapak Ibu yang nggak setiap hari tetapi pasti merasakan kebanyakan pikiran memikirkan sesuatu yang mungkin memberatkan pikiran. Alangkah lebih baik melakukan relaksasi. Relaksasi seperti yang sudah saya terangkan tadi bisa dilakukan dengan latihan nafas dalam, kemudian olahraga, kemudian mungkin berjalan-jalan di sekitar rumah. Itu juga berpengaruh untuk relaksasi tubuh kita ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya yaitu jagalah kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat ini bisa dilakukan dengan cara melakukan aktivitas fisik yang teratur, kemudian tidur cukup, kemudian olahraga, dan tentunya mengkonsumsi makanan gizi seimbang. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, materi sudah selesai ya Bapak Ibu. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk berdiri. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Baik, untuk acara yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Akan saya buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silahkan berdiri, menyebutkan nama, serta pertanyaannya. Saya Aldian. Izin bertanya, moderator. Bagaimana cara memotivasi diri kita agar rutin olahraga setiap hari? Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Aldian. Pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu.
Dipersilahkan untuk yang ingin bertanya selanjutnya. Baik, apabila tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka akan saya bacakan kembali pertanyaan dari Bapak Aldian, yaitu bagaimana cara memotivasi diri agar bisa rutin berolahraga setiap hari. Kepada Saudara Nisa dan Chandra, dipersilahkan menjawab pertanyaan dari audiens. Waktu dan tempat untuk sesi tanya jawab, saya persilahkan. Terima kasih Bapak Aldian yang sudah bertanya. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara memotivasi diri kita agar bisa rutin berolahraga setiap hari? Baik, saya jawab ya Pak. Yang pertama ini kita tetapkan tujuan dan buat rencana. Agar motivasi olahraga tetap terjaga, kita tetapkan goal atau tujuan sesuai prioritas dan kemampuan Bapak. Lalu kita buat rencana untuk mendukung tujuan tersebut. Misalnya, jika ingin menurunkan berat badan, Anda bisa buat rencana olahraga seminggu 3 kali atau berjalan 20 menit setiap hari, atau rencana lain yang sesuai dengan kesibukan yang Bapak lakukan. Baik, untuk Bapak Aldian, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lain dari ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak? Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, maka saya akan memberikan satu pertanyaan untuk Bapak Ibu. Bagi yang bisa menjawab, bisa berdiri, lalu menjawab pertanyaan dari saya. Pertanyaannya yaitu, apa saja cara untuk mengatasi stres? Baik, dipersilahkan untuk Bapak Ibu yang ingin menjawab. Saya Mbak. Cara mengatasi stres yaitu yang pertama, bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan sesuai dengan minat dan kemampuan. Yang ketiga yaitu kembangkan hobi yang bermanfaat. Yang keempat yaitu meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kelima yaitu berpikir positif. Yang keenam yaitu tenangkan pikiran dan relaksasi. Yang ketujuh yaitu jagalah kesehatan, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Mungkin seperti itu, Mbak. Baik, jawabannya sangat benar sekali ya Ibu. Jadi ada 7 cara untuk mengatasi stres. Yang pertama ada membicarakan keluhan dengan orang terdekat, kemudian melakukan kegiatan sesuai minat dan bakat, kemudian mengembangkan hobi yang bermanfaat. Yang keempat, meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian yang kelima, berpikir positif. Yang keenam, tenangkan pikiran dengan relaksasi. Kemudian yang ketujuh yaitu menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jawaban Ibu Berliana sangat benar sekali. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Saya dan rekan saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelum menuju acara yang terakhir, izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu sekalian. Kepada Bapak yang duduk di depan, selamat pagi Bapak. Masih semangat nggih dengan Bapak siapa? Selamat pagi Mbak, saya Aldian. Bapak Aldian, nggih Bapak Aldian. Menurut Bapak, bagaimana pendapat Bapak mengenai penyuluhan manajemen stres akibat diabetes mellitus pada hari ini, Bapak? Menarik dan mudah dipahami. Terima kasih, setelah adanya penyuluhan ini, saya mengetahui bagaimana apa itu manajemen stres. Luar biasa, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Aldian dan semuanya yang sudah hadir. Diharapkan setelah adanya penyuluhan manajemen stres akibat diabetes mellitus ini, Bapak Ibu sekalian bisa mempraktikkan bagaimana manajemen stres di rumah secara mandiri. Demikian acara dalam penyuluhan pengelolaan stres akibat DM pada hari ini. Mari kita tutup acara dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Mari saya hantarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.